Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyana Ilham dari 104 akan menjelaskan materi yang ada di semester 1. Materi tentang perangkat keras atau hardware komputer, khususnya perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contoh perangkat input adalah satu keyboard digunakan untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua, ada mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan lebih memilih objek di layar. Yang ketiga adalah scanner digunakan untuk memindai dokumen dan gambar ke dalam komputer. Yang keempat, kamera digunakan untuk memasukkan gambar dan video ke dalam komputer. Yang kelima, mikrofon digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Yang kedua ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data komputer. Contoh perangkat output adalah yang ke-1 ada monitor digunakan untuk menampilkan gambar dan teks di layar. Yang kedua, printer digunakan untuk mencetak dokumen dan gambar ke kertas. Ketiga, speaker digunakan untuk mengeluarkan suara dari komputer. Yang keempat, headset digunakan untuk mendengarkan suara dari komputer dengan lebih jelas. Perangkat input dan output sangat penting dalam sistem komputer karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menerima hasil pengolahan data. Yang ketiga ada materi tentang fiber optik. Fiber optik adalah teknologi transmisi data yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan informasi melalui serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik. Fiber optik digunakan untuk menghubungkan jaringan komunikasi jarak jauh dan kecepatan tinggi. Ada juga kelebihan fiber optik. Yang pertama ada kecepatan tinggi. Fiber optik dapat mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga beberapa gigabit per detik jarak jauh. 2. Dapat mentransmisikan data jarak jauh, kehilangan sinyal yang signifikan. Yang ketiga, imunitas terhadap interferensi. Fiber optik tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik sehingga lebih stabil dan handal. Aplikasi fiber optik. 1. Jaringan internet. Fiber optik digunakan untuk menghubungkan jaringan internet kecepatan tinggi. Yang kedua, telekomunikasi. Fiber optik digunakan untuk menghubungkan jaringan telekomunikasi seperti jaringan telepon dan televisi kabel. Yang ketiga, jaringan data. Fiber optik digunakan untuk menghubungkan jaringan data dalam pengusahaan dan organisasi. Komponen fiber optik. Yang pertama, serat optik terbuat dari kaca atau plastik digunakan untuk mentransmisikan cahaya. Yang kedua, transmitter mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Yang ketiga, receiver mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Fiber optik telah menjadi teknologi yang sangat penting dalam komunikasi modern, memungkinkan transmisi data kecepatan tinggi dan jarak jauh dengan keandalan yang tinggi. Yang keempat, ada materi tentang topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah struktur atau layout fisik dan logis dari jaringan komputer. Topologi jaringan menentukan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan dihubungkan dan bagaimana data dikirimkan. Jenis-jenis topologi jaringan. 1. Topologi bus. Semua perangkat dihubungkan ke satu kabel utama. Yang kedua, topologi star. Semua perangkat dihubungkan ke satu titik pusat. Yang ketiga, topologi ring. Perangkat-perangkat dihubungkan dalam bentuk lingkaran, data dikirimkan dalam satu arah. Keempat, topologi mesh. Setiap perangkat dihubungkan ke semua perangkat lainnya. Yang kelima, topologi tree. Perangkat-perangkat dihubungkan dalam bentuk hierarki dengan satu perangkat sebagai root. Kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi. Yang pertama, topologi bus. Kelebihan sederhana dan murah. Kekurangan, jika kabel utama putus, seluruh jaringan terganggu. Topologi star. Kelebihan, mudah diatur dan diupgrade. Kekurangan, jika hub atau switch gagal, seluruh jaringan terganggu. Ketiga, topologi ring. Kelebihan, data dikirimkan dalam satu arah, mengurangi kemungkinan tabrakan data. Kekurangan, jika seluruh jaringan terganggu. Ketiga, topologi ring. Kelebihan, data dikirimkan dalam satu arah, mengurangi kemungkinan tabrakan data. Kekurangan, jika satu perangkat gagal, seluruh jaringan terganggu.
Topologi mesh, kelebihan sangat handal dan fleksibel, kekurangan mahal dan kompleks. Yang kelima, topologi tree, kelebihan mudah diatur dan diupgrade, kekurangan jika root gagal seluruh jaringan terganggu. Pemilihan topologi jaringan tergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama jumlah perangkat yang akan dihubungkan dalam jaringan, jarak antar perangkat dalam jaringan, kecepatan data yang dibutuhkan dalam jaringan, biaya yang tersedia untuk membangun jaringan. Dengan memahami topologi jaringan, kita dapat merancang dan membangun jaringan yang efektif dan efisien. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. I love you. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.